Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Inggriani. Nama saya Diana Sabrina. Saya Sarah Siki Anisha. Nama saya Stephanie Agustin. Saya Tiara Normayanti. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi bagian chapter 2 mengenai concept of income, fair value accounting, introduction of accounting analysis. Selamat menyaksikan. Pertama, ada konsep penghasilan. Secara konseptual, pendapatan dimaksudkan untuk memberikan ukuran perubahan kekayaan pemegang saham selama suatu periode dan perkiraan profitabilitas bisnis saat ini, yaitu sejauh mana bisnis mampu menutupi biaya operasinya dan memperoleh keuntungan untuk pemegang sahamnya. Berikutnya ada konsep penghasilan ekonomi. Yang pertama ada pendapatan ekonomi. Dalam arti tertentu, pendapatan ekonomi adalah indikator garis bawah perusahaan kinerja untuk mengukur pengaruh finansial dari semua peristiwa untuk periode secara komprehensif. Namun karena sifatnya yang komprehensif, pendapatan ekonomi mencakup komponen berulang dan tidak berulang. Berikutnya ada penghasilan permanen, yang juga disebut pendapatan berkelanjutan atau pendapatan berulang adalah pendapatan rata-rata stabil yang diharapkan diperoleh dari bisnis selama hidupnya. Kemudian ada pendapatan operasional. Fitur utama dari pendapatan operasional adalah bahwa ia tidak termasuk semua biaya yang timbul dari kegiatan pembiayaan bisnis seperti biaya bunga dan pendapatan investasi yang mana secara kolektif disebut pendapatan non-operating. Berikutnya ada konsep akuntansi. Pendapatan akuntansi atau pendapatan yang dilaporkan didasarkan pada konsep akuntansi akrual. Sedangkan pendapatan akuntansi memang mencerminkan aspek pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen. Ini tidak dimaksudkan untuk mengukur kedua konsep pendapatan. Akuntansi versus pendapatan ekonomi. Ada beberapa kesamaan antara ukuran akuntansi pendapatan dan pendapatan ekonomi. Namun, pendapatan akuntansi tidak dimaksudkan untuk mengukur pendapatan ekonomi atau permanen. Beberapa alasan pendapatan akuntansi berbeda dari pendapatan ekonomi meliputi konsep pendapatan alternatif, biaya historis, dasar transaksi, konservatisme, dan manajemen laba. Komponen sementara dan tidak relevan terdiri dari komponen permanen, komponen peralihan, nilai komponen yang tidak relevan. Implikasi analisis. Secara khusus, penting untuk menentukan apakah tujuannya adalah menentukan pendapatan ekonomi atau pendapatan permanen perusahaan. Penentuan ini penting karena pendapatan ekonomi dan pendapatan permanen berbeda dalam sifat dan tujuan. Dan oleh karena itu, penyesuaian yang diperlukan untuk menentukan setiap ukuran dapat berbeda secara substansial. Penyesuaian untuk penghasilan permanen. Untuk tujuan ini, seorang analis perlu terlebih dahulu menentukan komponen permanen atau berulang dari pendapatan akuntansi periode berjalan dengan mengidentifikasi dan secara tepat mengecualikan atau menghaluskan komponen sementara atau tidak berulang pendapatan akuntansi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Akuntansi nilai yang adil. Selama lebih dari 400 tahun, akuntansi keuangan telah didasarkan pada sejarah model biaya. Berdasarkan model biaya historis, nilai aset dan liabilitas ditentukan dasar harga yang diperoleh dari transaksi aktual yang telah terjadi di masa lalu. Untuk misalnya, nilai tanah yang dilaporkan di neraca didasarkan pada harga di mana awalnya dibeli, dan nilai persediaan barang jadi yang dilaporkan biasanya ditentukan oleh harga pokok produksi berdasarkan harga aktual yang dibayarkan untuk input. Pendapatan ditentukan terutama dengan mengakui pendapatan yang diperoleh dan direalisasikan selama periode tersebut dan menyesuaikan biaya dengan pendapatan yang diakui. Beberapa penyimpangan dari biaya historis diizinkan terutama secara konservatif. Misalnya, dalam Ventori dinilai menggunakan aturan yang lebih rendah of cost of market value atau LORCOM. Di bawah pemeran model akuntansi nilai aset dan kewajiban ditentukan berdasarkan nilai masing-masing nilai wajar atau biasanya harga pasar.
pada tanggal pengukuran, yaitu kira-kira tanggal laporan keuangan. Misalnya, dalam model ini nilai tanah yang dilaporkan di neraca akan mewakili harga pasarnya pada tanggal neraca. Dan nilai persediaan barang yang dilaporkan akan mewakili perkiraan harga jual sewa, sekarang dikurangi biaya penjualan langsung. Selanjutnya ada membandingkan model biaya historis dan nilai wajar. Yang pertama ada akuntansi biaya historis. Historis aset dan nilai kewajiban sebagian besar ditentukan oleh transaksi aktual entitas bisnis di masa lalu. Penilaian tidak perlu mencerminkan keadaan ekonomi saat ini. Penilaian biaya historis terutama ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan oleh bisnis. Pendapatan ditentukan dengan menyesuaikan biaya dengan pendapatan yang diakui, yang harus direalisasikan dan diterima. Selanjutnya ada akuntansi nilai wajar. Jumlah aset atau liabilitas ditentukan oleh nilai terkini menggunakan asumsi pasar. Penilaian tidak perlu didasarkan pada transaksi yang sebenarnya. Model nilai wajar itu didasarkan penilaian pasar atau asumsi berbasis pasar. Pendapatan ditentukan hanya oleh neto, perubahan nilai wajar, aset, dan kewajiban. Definisi nilai wajar. Secara umum, nilai wajar berarti nilai pasar, istilah adil nilai, diciptakan atau bukan hanya menggunakan nilai pasar. Karena meskipun primer, pasar tidak ada untuk aset atau liabilitas di mana harga pasar dapat tersedia ditentukan. Seseorang masih belum bisa memperkirakan nilai wajar dengan mengacu pada pasar sekunder atau melalui penggunaan teknik penilaian. Ide di balik nilai wajar bagaimanapun adalah untuk mendapatkan sedekat mungkin dengan nilai pasar. Secara konseptual, nilai wajar tidak berbeda jauh dari nilai pasar karena mencerminkan asumsi pelaku pasar saat ini, misalnya investor, tentang nilai sekarang dari arus masuk atau arus keluar kas masa depan yang diharapkan yang timbul dari aset atau liabilitas. PSAK 157 mendefinisikan nilai wajar sebagai harga pertukaran, yaitu harga yang semestinya diterima dari penjualan aset atau dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar suatu aset adalah harga hipotetis di mana suatu bisnis dapat menjual aset atau harga keluar, bukan harga yang harus dibayar untuk membeli aset atau harga masuk. Liabilitas nilai wajar adalah harga yang dapat dilakukan bisnis mengalihkan tanggung jawab kepada pihak ketiga, bukan harga yang akan diambil untuk menanggung liabilitas tersebut. Selanjutnya ada hierarki input. Dua jenis masukan hierarki yang diakui. Yang pertama ada input yang dapat diobservasi di mana harga pasar diperoleh dari sumber yang tidak bergantung pada perusahaan pelapor. Misalnya, dari kuotasi harga pasar yang diperdagangkan sekuritas. Dan yang kedua ada input yang tidak dapat diobservasi di mana nilai wajar ditentukan melalui asumsi yang diberikan oleh perusahaan pelapor karena aset atau liabilitas tidak diperdagangkan. Input yang dapat diamati diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan dari mana harga tersebut berasal, pasar primer atau sekunder. Selanjutnya ada 3 langkah hierarki. Yang pertama input level 1. Input ini adalah harga kuotasian dari pasar aktif, tepatnya aset atau liabilitas yang sedang dinilai. Lebih disukai tersedia pada tanggal pengukuran. Ini adalah input yang paling andal dan harus digunakan dalam menentukan nilai wajar kapanpun mereka tersedia. Yang kedua ada input level 2. Input ini adalah harga kuotasian dari pasar aktif atau serupa, tetapi tidak identik aset atau liabilitas, atau harga kuotasian untuk aset identik atau kewajiban dari pasar yang tidak aktif, yaitu tidak sering diperdagangkan. Yang ketiga ada input level 3.
Ini adalah input yang tidak dapat diobservasi dan digunakan ketika aset atau liability tidak diperdagangkan, atau ketika substitusi yang diperdagangkan tidak dapat diidentifikasi. Input level 3 mencerminkan asumsi manajer sendiri tentang penilaian, termasuk data internal dari dalam perusahaan. Selanjutnya ada teknik valuasi. Jadi teknik valuasi yang tepat itu tergantung pada ketersediaan data input. Apabila suatu teknik sudah dipilih, maka harus digunakan secara konsisten, kecuali jika terjadi perubahan keadaan yang mengakibatkan penentuan yang lebih akurat atas nilai wajar. Terdapat 3 pendekatan dasar untuk valuasi yang dapat ditentukan berdasarkan yang pertama itu pendekatan pasar, yaitu pendekatan ini baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan harga dari transaksi aktual pasar. Yang kedua ada pendekatan pendapatan. Jadi dengan pendekatan ini, nilai wajar diukur dengan mendiskontokan perkiraan arus kas atau laba masa depan pada masa sekarang. Yang ketiga ada pendekatan biaya. Pendekatan biaya ini digunakan untuk menentukan biaya penggantian aset periode berjalan, yaitu contohnya menentukan biaya penggantian kapasitas yang tersisa dari suatu aset. Keuntungan dan kerugian akuntansi penilaian wajar. Keuntungan utama dari akuntansi nilai wajar itu yang pertama ada merefleksikan informasi sekarang, yang kedua kriteria pengukuran yang konsisten, ketiga komparabilitas, keempat tidak ada bias konservatif, yang kelima lebih bermanfaat dalam analisis ekuitas. Dan untuk kerugian utama dari akuntansi nilai wajar ini, yang pertama ada objektivitas lebih rendah, dua rentan terhadap manipulasi, ketiga penggunaan input tingkat ketiga, yang keempat tidak adanya unsur konservatif, yang kelima fluktuasi laba yang berlebihan. Selanjutnya ada implikasi analisis. Karena efek yang mendalam pada laporan keuangan apabila digunakan akuntansi penilaian wajar, hal ini akan mempengaruhi pada cara analisis laporan keuangan yang dilakukan. Terdapat beberapa masalah penting yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis laporan keuangan yang disiapkan dengan model penilaian wajar. Yang pertama itu fokus pada neraca. Yang kedua, menyatakan kembali laba. Yang ketiga, menganalisis kegunaan input. Yang keempat, menganalisis kewajiban finansial. Analisis akuntansi. Jadi analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana angka akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis akuntansi mencakup evaluasi resiko akuntansi perusahaan dan kualitas laba, mengestimasi kekuatan laba, dan membuat penyesuaian yang diperlukan agar laporan keuangan lebih baik mencerminkan realitas ekonomi dan dapat membantu analisis keuangan. Kebutuhan akan analisis keuangan. Kebutuhan akan analisis akuntansi disebabkan oleh dua alasan. Yang pertama, akuntansi akrual memperbaiki akuntansi kas dengan mencerminkan aktivitas usaha pada waktu yang lebih tepat. Yang kedua, laporan keuangan dibuat untuk berbagai jenis pemakai akan kebutuhan informasi. Baik, saya Stefania Agustin akan melanjutkan materi mengenai distorsi akuntansi. Nah, distorsi akuntansi ini merupakan penyimpangan dari informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan terhadap realitas usaha sebenarnya. Ada beberapa sumber distorsi yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah standar akuntansi. Nah, ini merupakan salah satu penyebab terjadinya distorsi, di mana terdapat 3 hal. Yang pertama adalah hasil proses politik, yang kedua prinsip akuntansi, dan penyebab yang ketiga adalah konservatisme. Selanjutnya kesalahan estimasi. Akuntansi akrual mensyaratkan ramalan dan estimasi lain mengenai konsekuensi atas arus kas masa depan. Yang ketiga, keseimbangan andal dan relevan. Penekanan terhadap keandalan seringkali menunda pengakuan dampak dari transaksi dan kewajiban tertentu pada laporan keuangan. Selanjutnya, manajemen laba. Nah, manajemen laba terjadi karena beberapa alasan, seperti untuk meningkatkan kompensasi, menghindari persyaratan utang, memenuhi ramalan analis, dan mempengaruhi harga saham. Selanjutnya, strategi manajemen laba. Nah, ini terdapat 3 strategi. Yang pertama, meningkatkan laba.
Pemindahan laba dapat dilakukan dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban. Yang kedua yaitu big bet, di mana strategi big bet ini dilakukan melalui penghapusan atau write off sebanyak mungkin pada satu periode. Yang ketiga yaitu peralatan laba. Pada strategi ini, manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Selanjutnya yaitu motivasi melakukan manajemen laba. Banyak cara untuk melakukan manajemen laba, termasuk meningkatkan kompensasi manajer yang terkait dengan laba yang dilaporkan, meningkatkan harga saham, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini merupakan insentif utama untuk melakukan manajemen laba. Yang pertama itu adalah insentif perjanjian. Nah, misalnya perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup bonus berdasarkan laba. Yang kedua yaitu dampak harga saham. Misalnya manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham perusahaan. Sementara yang ketiga adalah insentif lainnya. Nah, laba sering diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian yang dilakukan badan pemerintah. Misalnya untuk ketaatan undang-undang anti monopoli dan IRS. Selanjutnya yaitu mekanisme manajemen laba. Nah, mekanisme manajemen laba ini merupakan area yang menawarkan peluang maksimal untuk manajemen laba termasuk pengakuan pendapatan, inventaris penilaian, perkiraan provisi itu seperti beban piutang tak tertagih, pajak tangguhan, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini merupakan dua metode utama manajemen laba. Yang pertama adalah pergeseran pendapatan. Pergeseran pendapatan ini merupakan proses mengelola pendapatan dengan berpindah dari satu periode ke periode lainnya. Nah, contoh dari pergeseran pendapatan itu, yang pertama mempercepat pengakuan pendapatan dengan membujuk dealer, yang kedua menunda pengakuan biaya dengan mengkapitalisasi biaya dan melakukan amortisasi periode masa depan. Yang ketiga, mengalihkan biaya ke periode selanjutnya dengan mengadopsi metode akuntansi tertentu. Yang keempat, mengambil biaya satu kali yang besar seperti penurunan nilai aset dan biaya restrukturisasi perusahaan. Selanjutnya, metode yang kedua adalah manajemen pendapatan klasifikasi. Penghasilan juga dikelola dengan biaya klasifikasi secara selektif di bagian tertentu dari laporan laba rugi. Nah, manajer berusaha untuk mengklasifikasikan biaya di bagian yang tidak berulang dari laporan laba rugi. Seperti contohnya, ketika sebuah perusahaan menghentikan segmen bisnis, pendapatan dari segmen itu harus dilaporkan secara terpisah sebagai pendapatan kerugian dari operasi yang dihentikan. Lalu selanjutnya ada analisis implikasi manajemen laba. Karena manajemen laba ini mendistorsi laporan keuangan, mengidentifikasi dan membuat penyesuaian. Untuk itu adalah tugas penting dalam analisis laporan keuangan. Nah, sebelum menyimpulkan perusahaan mengelola laba, seorang analis perlu memeriksa hal berikut ini. Yang pertama adalah insentif untuk manajemen laba. Yang kedua, reputasi dan sejarah manajemen. Meneliti laporan keuangan masa lalu, penegakan SEC, laporan audit, dan yang lainnya, memberikan informasi yang berguna untuk tugas ini. Dan yang ketiga, pola yang konsisten. Yang keempat, peluang manajemen laba. Sifat aktivitas bisnis menentukan sejauh mana pendapatan dapat dikelola. Ketika sifat bisnisnya aktivitas memerlukan pertimbangan yang cukup dalam menentukan jumlah laporan keuangan, peluang yang lebih besar ada untuk mengelola pendapatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Proses analisis akuntansi. Analisis akuntansi melibatkan beberapa proses dan tugas yang saling terkait. Analisis akuntansi dalam dua bidang luas, yaitu mengevaluasi kualitas laba dan menyesuaikan laporan keuangan. Mengevaluasi kualitas penghasilan. Definisi kualitas laba menurut analis, kualitas laba sebagai tingkat konservatisme yang diadopsi oleh perusahaan diharapkan memiliki perusahaan dengan kualitas laba yang lebih tinggi, rasio harga terhadap pendapatan yang lebih tinggi daripada rasio dengan kualitas pendapatan yang lebih rendah. Definisi lainnya yaitu kualitas laba adalah dalam istilah distorsi akuntansi perusahaan memiliki nilai tinggi kualitas laba jika informasi laporan keuangan secara akurat menggambarkan bisnisnya kegiatan.
Selanjutnya, langkah-langkah dalam mengevaluasi kualitas laba, yaitu identifikasi dan nilai kebijakan akuntansi utama. Selanjutnya itu evaluasi tingkat fleksibilitas akuntansi, menentukan strategi pelaporan dan identifikasi dan nilai bendera merah. Menyesuaikan laporan keuangan. Tugas terakhir dan paling terlibat dalam analisis akuntansi adalah membuat penyesuaian yang tepat untuk laporan keuangan, terutama laporan laba rugi dan neraca. Beberapa penyesuaian umum atas laporan keuangan termasuk yang pertama, kapitalisasi sewa operasi jangka panjang dengan penyesuaian pada kedua saldo lembar dan laporan laba rugi. Yang selanjutnya, pengakuan biaya ESO untuk penentuan pendapatan. Yang ketiga, penyesuaian untuk biaya satu kali seperti penurunan nilai aset dan biaya restrukturisasi. Yang keempat, pengakuan status ekonomi atau didanai pensiun dan pensiun lainnya, rencana manfaat di neraca. Yang kelima, penghapusan dampak kewajiban dan aset pajak tangguhan tertentu dari neraca keuangan. Penentu kualitas laba. Pengukuran dan pengakuan pendapatan atau pendapatan melibatkan estimasi dan interpretasi transaksi bisnis dan acara. Akuntansi akrual terdiri dari penyesuaian arus kas untuk mencerminkan konsep yang diterima secara universal, yaitu pendapatan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Beberapa contoh penilaian penentu kualitas laba. Yang pertama adalah prinsip akuntansi. Salah satu penentu kualitas laba adalah kebijaksanaan manajemen dalam memilih prinsip akuntansi yang diterima. Yang kedua, aplikasi akuntansi. Penentu kualitas laba lainnya adalah kebijaksanaan manajemen dalam menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang ketiga adalah risiko bisnis. Penentu ketiga kualitas laba adalah hubungan antara pendapatan dan risiko bisnis. Analisis pernyataan dan penghasilan kualitas pendapatan. Penentu penting kualitas laba adalah pemilihan dan penerapan manajemen prinsip akuntansi. Bagian ini berfokus pada beberapa kebijakan penting pengeluaran akuntansi untuk membantu kita menilai kualitas laba. Dua contoh pentingnya adalah, yaitu yang pertama, beban periklanan. Analis harus menilai variasi periklanan dari tahun ke tahun, biaya untuk menilai dampaknya pada penjualan di masa depan, dan kualitas pendapatan. Yang kedua adalah biaya penelitian dan pengembangan. Menentukan jumlah biaya penelitian dan pengembangan saat ini yang memiliki manfaat di masa depan. Manfaat ini sering diukur dengan hubungan pengeluaran penelitian dan pengembangan untuk pertumbuhan, penjualan, dan pengembangan produk baru. Analisis biaya diskresioner lainnya. Ada pengeluaran untuk masa depan diskresioner lainnya, contohnya yaitu yang pertama biaya pelatihan, penjualan, pengembangan manajerial, serta perbaikan dan pemeliharaan. Sedangkan biaya tersebut adalah biasanya dibebankan pada periode terjadinya. Biaya-biaya ini diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan. Analisis harus mengenali pengaruhnya dalam menilai pendapatan saat ini dan prospek masa depan. Konservatisme dalam aset yang dilaporkan. Relevansi nilai aset yang dilaporkan terkait atau dengan beberapa pengecualian seperti uang tunai, investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan tanah, dengan pengakuan akhirnya sebagai biaya yang dilaporkan. Ketika aset dilebih-lebihkan, pendapatan kumulatif dilebih-lebihkan. Ini benar karena pendapatan dibebaskan dari biaya yang diperlukan untuk membawa aset ini sampai ke nilai yang dapat diwujudkan. Yang kedua itu konservatisme dalam ketentuan dan kewajiban yang dilaporkan. Analisis tertentu harus waspada terhadap proporsi yang berkaitan dengan ketentuan dan nilai kewajiban pendapatan. Secara umum, ketika provisi dan kewajiban dikecilkan, pendapatan kumulatif terlalu tinggi. Ini benar karena penghasilan dibebaskan dari biaya yang diperlukan untuk membawa provisi
atau kewajiban hingga nilai pasar mereka. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.